Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satriani dengan NIM 22014039, Prodi PAUD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Kendari. Pertama-tama, tak lupa pula saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan makalah saya. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Hakikat Manusia dan Pendidikan. Pengertian dan aspek-aspek hakikat manusia. Hakikat manusia. Tirta Harja dan Lassullah mengungkapkan bahwa hakikat manusia adalah ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil membedakan manusia dengan hewan. Hakikat manusia adalah segala sesuatu yang mendasar dari manusia, yaitu sebagai makhluk ciptaan Allah yang sangat mulia dan paling sempurna di dalam dunia, serta memiliki ciri-ciri karakteristik yang membedakan dengan makhluk lain di dalam dunia. Manusia adalah makhluk yang mampu berpikir, makhluk yang memiliki akal budi, makhluk yang mampu berbahasa, dan makhluk yang mampu membuat perangkat peralatan. Aspek-aspek hakikat manusia. 1. Manusia sebagai makhluk Tuhan. Manusia adalah subjek kesadaran dan penyadaran diri. Oleh karena itu, manusia adalah subjek yang menyadari keberadaannya. Ia mampu membedakan dirinya dengan segala sesuatu yang ada di luar dirinya. Terdapat dua pandangan filsafat yang berbeda tentang asal-usul alam semesta dan manusia, yaitu evolusionisme dan kreasionisme. Menurut evolusionisme, alam semesta dan manusia ada dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan. Alam semesta dan manusia berkembang dari alam itu sendiri sebagai hasil evolusi. Sebaliknya, kreasionisme menyatakan bahwa adanya alam semesta dan manusia ini adalah hasil ciptaan Tuhan yang Maha Esa. 2. Manusia sebagai kesatuan badan roh. Berkenaan dengan struktur metafisiknya, manusia adalah kesatuan badani rohani yang tak dapat dibagi serta memiliki perbedaan dan subjektivitas. Karena ini manusia disebut makhluk individual. 3. Manusia sebagai makhluk individual. Kesadaran manusia akan dirinya sendiri merupakan perwujudan individualitas manusia. Manusia sebagai individu atau sebagai pribadi merupakan kenyataan yang paling real dalam kesadaran manusia. Sebagai individu, setiap manusia mempunyai perbedaan yang unik dan khas karena tidak ada manusia yang sama persis. Walaupun ada yang mirip, belum tentu sifatnya sama. 4. Manusia sebagai makhluk sosial. Manusia adalah makhluk yang harus hidup bermasyarakat untuk kelangsungan hidupnya, baik yang menyangkut pengembangan pikiran, perasaan, dan tindakan, serta agar dapat mengembangkan sifat-sifat kemanusiaan dalam lingkungan manusia. Manusia sebagai makhluk berbudaya. Manusia memiliki inisiatif dan kreatif dalam menciptakan kebudayaan, hidup berbudaya, dan berbudaya. Kebudayaan hakikatnya meliputi perbuatan manusia itu sendiri. 6. Manusia sebagai makhluk susila. Manusia merasa bahwa di dalam jiwanya ada satu kekuatan yang memperingatkan perbuatan buruk dan usaha mencegah dari perbuatan itu. Manusia pada umumnya mengetahui ada baik dan ada buruk. Pengetahuan bahwa ada baik dan ada buruk itu disebabkan kesadaran kesusilaan. 7. Manusia sebagai makhluk beragama. Aspek keagamaan merupakan salah satu karakteristik esensial eksistensi manusia yang terungkap dalam bentuk pengakuan atau keyakinan akan kebenaran suatu agama yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku. Hakikat pendidikan. 1. Pengertian hakikat pendidikan. Pendidikan pada hakikatnya akan mencakup kegiatan mendidik, mengajar, dan melatih.
Hakikat pendidikan adalah humanisasi, yaitu upaya memanusiakan manusia. Maka para pendidik perlu memahami hakikat manusia sebagai salah satu landasannya. Hubungan hakikat manusia dengan pendidikan. A. Asas-asas keharusan atas perlunya pendidikan bagi manusia. Sejak kelahirannya manusia memang adalah manusia, tetapi ia tidak secara otomatis menjadi manusia dalam arti dapat memenuhi berbagai aspek hakikat kemanusiaan. Dalam konteks ini dapat dipahami bahwa manusia hidup di dunia dalam keadaan belum tertentukan menjadi apa atau menjadi siapa. Karena itu hakikatnya manusia pada dasarnya merupakan pontes sekaligus adalah sebagai tugas yang harus diwujudkan oleh setiap manusia. Adapun untuk menjadi manusia yang sesungguhnya diperlukan pendidikan atau harus dididik. B. Asas-asas kemungkinan pendidikan. Ada 5 asas antropologis yang mendasari kesimpulan bahwa manusia dapat dididik, yaitu sebagai berikut. 1. Asas potensialitas menyatakan bahwa manusia dapat dididik karena ia memiliki potensi untuk dapat menjadi manusia. 2. Asas dinamika menyatakan bahwa manusia dapat dididik karena ia memiliki dinamika untuk menjadi manusia yang ideal. 3. Asas individualitas menyatakan bahwa manusia dapat dididik karena ia memiliki kedirisendirian, subjektivitas, ia berbeda dari yang lainnya dan memiliki keinginan untuk menjadi seseorang sesuai keinginan dirinya sendiri. 4. Asas sosialitas menyatakan bahwa manusia dapat dididik karena ia hidup bersama dengan sesamanya. Ia bergaul dengan orang lain dan ada pengaruh timbal balik dari pergaulan tersebut. 5. Asas moralitas menyatakan bahwa manusia dapat dididik karena manusia memiliki kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Itulah hasil dari persentase makalah dari saya. Jadi dapat disimpulkan bahwa manusia sebagai sosok sentral di alam dunia yang memiliki berbagai potensi seperti potensi intelektual, rasa, karsa, karya, dan religi. Sangat membutuhkan pendidikan agar potensi-potensi tersebut dapat terrealisasikan hingga manusia dapat tumbuh dan berkembang secara fisik maupun non-fisik. Pendidikan pada intinya bertujuan untuk membentuk manusia yang sesungguhnya atau memanusiakan manusia. Dalam hal ini pendidikan berperan penting dalam proses pendewasaan manusia hingga manusia menjadi pribadi-pribadi yang unggul secara individu yang secara akumulatif akan membentuk formal hubungan sosial yang tunggal pula dan berbasis pada tata susila sesuai dengan norma yang ada. Jadi, antara manusia dan pendidikan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Manusia adalah objek dari pendidikan, dan pendidikan yang dilakukan adalah untuk manusia. Belajar tentang hakikat manusia akan menyempurnakan pendidikan, dan belajar tentang hakikat pendidikan akan menyempurnakan manusia.